3 hari yang lalu Celestia mengumumkan token yang dinantikan yaitu TIA dan sebuah airdrop awal ke orang-orang tertentu. Jadi mari kita bahas yuk untuk cara mendapatkan airdrop Celestia dan garapan-garapan selanjutnya. Oke, let's go. Baik guys, untuk pengingat aja yang udah partisipasi dengan perayaan 150.000 subscribers RR, silakan ditunggu dengan sabar karena kami sedang merencanakan gimana cara yang terbaik untuk bisa melakukan undian ini biar kalian bisa ikutan partisipasi dan kalian juga ngerasa adil dengan semua orang yang udah ikutan. Yang pasti kalian ikutin semua medsos kami di YouTube juga. Kalau nyalain subscriber itu ada kayak lonceng notifikasinya juga, jadi pas nanti misalkan ada video muncul yang ngasih informasi lebih nggak ketinggalan juga. Instagram, Telegram, Twitter, Discord semua juga pasti bakal kami kasih tahu duluan, jadi nggak mungkin kelewatan kalau kalian sudah ngikutin semua medsos Republik Rupiah. Oke, mungkin kalian sudah ngeliat tweet pas tanggal 26 September kemarin ketika Celestia tuh meluncurkan airdrop token TIA-nya, dan kami nge-tweet gaskan buat yang udah ngikut mantau tren modular bareng sama RR selama 1 tahun terakhir. Ini salah satu dari banyak lainnya yang akan datang. Jadi ini ada videonya dari Celestia pas kemarin menginisiasi Genesis Drop atau airdrop pertamanya mereka. Jadi kalau misalkan kalian sudah memang setia nontonin YouTube RR dan kalau misalkan kalian sudah tahu dengan narasi tren modular nih yang ada di videonya nih ya, enter the modular era. Jadi masuk ke era modular. Kalau misalkan kalian cari di YouTube itu ada dengan keyword yang sama yaitu modular, pasti kalian bisa nemuin udah lumayan banyak video yang kami bikin sejak setahunan terakhir. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Tapi mungkin beberapa juga ada yang keywordnya nggak ada modular di dalam judulnya, dan itu biasanya kami berusaha sembunyiin biar kayak seolah-olah wah ini misterius apa nih menarik. Kalau misalkan yang kalian ketik Celestia sendiri, ada juga nih yang muncul nih ya, ada hubungannya soalnya kayak ini layer 2 di atas Bitcoin, ini juga yang bikin tim dari Celestia yang bikin, meskipun itu bukan proyek Celestia sendiri. Jadi udah banyak banget informasi alpha, informasi awal yang kami kasih ke kalian selama setahunan terakhir, dan selama 12 bulan belakang banyak orang yang juga di komunitas tuh rame ngobrolin Celestia karena mereka ikutan partisipasi. Jadi kalau misalkan kita ngomongin soal topik bahasan modular, Celestia, itu kita nggak punya banyak waktu untuk di episode ini karena sudah banyak video yang tadi saya tunjukin. Jadi silahkan nonton untuk yang pengen tahu latar belakangnya, atau kalau ada yang sudah jadi member di dashboard RR, itu ada banyak banget panduan-panduan tertulis, artikel tertulis yang menjelaskan khusus tentang modular itu sendiri apa dan peluang-peluang airdrop lain selain dari narasi modular. Singkatnya aja, kalau misalkan kalian pengen refresh ya pikiran tentang Celestia tuh siapa sih Min? Udah sering banyak banget ngobrolin tapi kayak masih lupa-lupa dikit. Nah, Celestia itu intinya merupakan jaringan yang spesialisasinya itu khusus dalam menerbitkan data. Jadi menerbitkan data blockchain, data transaksi, apapun yang perlu untuk disimpan. Nah, kalau misalkan kalian masuk ke websitenya dia celestia.org, itu ada bagian khusus di bagian learn untuk what is Celestia. Nah, di sini ada penjelasannya langsung. Silakan kalau ada yang kurang ngerti bahasa Inggris mau pakai ChatGPT, Google Translate segala macam, itu udah banyak tulisnya di luar sana. Intinya dia memecah komponen-komponen blockchain yang tadinya di satu tempat menjadi komponen-komponen yang berbeda, dan ini biasanya memudahkan developer kalau misalkan dia cuman ahli di satu bidang, dia bisa menggunakan komponen yang dikerjakan sama orang yang ahli di bidang lainnya juga. Jadi itu dia yang dinamakan oleh Celestia. Kalau misalkan kalian pengen pakai analogi, bayangin aja ini kayak papan mading di sekolah gitu kan. Dia itu menerbitkan data-data penting yang orang-orang perlu untuk tahu dan perlu untuk nyimpen. Jadi misalkan di mading biasanya kalian ngelihat, atau jangankan mading, misalkan kalian melihat papan pengumuman gitu deh, itu data-data atau transaksi hal-hal apapun yang penting yang perlu disimpan ada di sana, dan Celestia itu nge-publish dia, diterbitkan biar orang-orang semua yang pengen nyimpen tuh bisa nyimpen sendiri, atau ada yang pengen ngefoto, atau ada yang pengen ngeprint ulang di fotokopi gitu kan, itu bebas. Analogi lainnya adalah kalau kalian kayak membedakan antara makanan-makanan kaleng, itu kan disimpan secara jangka waktu lama ya, kayak biasanya itu untuk skenario-skenario di mana ya anggap kayak waktu kita di karantina di pandemi 2-3 tahun yang lalu, itu kan kita jadi butuh makanan yang bisa tahan lama. Dan kalau Celestia itu bukan menyimpan data untuk jangka waktu lama, Celestia itu kayak istilahnya makan prasmanan lah, disajikan secara meluas, orang-orang bisa lihat, bisa tahu sampel-sampelnya juga. Mereka nggak harus makan semua, mereka udah tahu oh ini daging ayam, oh ini daging sapi, kayak gitu-gitu udah disajikan secara luas. Kalau orang ada yang pengen nyimpen gitu kan, bebas. Dari buffet itu orang ada yang pengen nyimpen nasi atau nyimpen mie goreng atau apa gitu kan, silakan kalau mau disimpan untuk jangka panjang. Jadi anggapannya aja kayak gitu, Celestia itu menerbitkan data, jadi nanti orang-orang yang pengen
menyimpan histori blockchain selama bertahun-tahun, itu bisa tinggal ngambil aja. Itu. Jadi dia makanya dinamakan lapisan data availability atau data publisher untuk menerbitkan data chain. Kalau ada yang udah jadi member Aero juga pasti ngelihat di bagian airdrop dan ICO, sama banyak konten kami itu banyak yang membahas soal Celestia, peluang airdrop lainnya juga udah ada di sini ya. Friendtex, Starknet, Layer 2 yang lainnya, Eigenlayer, terus ini bahkan sampai ke masa-masa pas dulu Arbitrum, terus gimana caranya pakai data dari Nansen untuk bisa mencari airdrop. Dan kalau kalian ke bagian yang link berguna aja, ini juga ada khusus tentang sesi modular nih, untuk narasi-narasi modular yang berkaitan dengan tren yang dibawa oleh Celestia. Jadi Celestia bukan satu-satunya tuh yang masuk ke dalam tren narasi modular. Silahkan kalau ada yang tertarik ingin jadi member, bisa cek linknya di deskripsi di bawah video ini. Dan masih ada program juga untuk yang minting NFT heritage kalau pengen akses membershipnya itu lifetime atau seumur hidup. Jadi sekarang kalau kita ngomongin soal token TIA yang dikasih airdrop ya, itu kemarin pas diumumin tanggal 26 September ada blog postnya ya. Ini detail banget tentang kualifikasi, tentang bagaimana mereka sudah melalui pencapaian-pencapaian selama berbulan-bulan terakhir. Dan kalau misalkan kalian sudah masuk ke yang elite atau eligible atau layak, itu udah langsung ada di websitenya juga. Tadi pas di celestia.org di bagian atas kan ada tuh untuk cek eligibility-nya. Pokoknya linknya kalau misalkan kalian pengen ngecek itu harus dipastikan yang genesis.celestia.org. Lebih amannya langsung ngambil dari akun resmi di Twitternya atau dari websitenya, karena biasanya skenario untuk klaim airdrop kayak begini tuh rawan diserang sama hacker, rawan yang bikin link-link serupa kayak Genesis, Celestia.org. Mungkin ada beberapa hurufnya yang typo, tapi karena dia mirip banget, biasanya huruf L sama huruf I itu jadi orang-orang yang kurang teliti kayak dipikirnya ini legit nih websitenya. Mereka udah klik, mereka udah masukin dompet, terus sign transaksi, ternyata malah kehilangan duit semuanya. Jadi harap diperhatikan, itu harus berhati-hati banget. Pokoknya kalau pengen ngecek, jangan sampai lengah, jangan sampai pakai link yang tidak resmi, daripada kehilangan semua aset kripto yang dimiliki kan. Tadinya pengen cuan dari ngeklaim airdrop, malah boncos duitnya hilang semua. Jadi itu di genesis.celestia.org. Kalau misalkan kita ngelihat dari detail-detail utama tentang airdrop token Celestia ini, itu supply totalnya itu ada 1 miliar ya token TIA. Terus kalau jadwal inflasinya kita bisa lihat langsung di sini nih. Pokoknya di bagian dokumen ini overview dari total 1 miliar TIA. Terus untuk jadwal inflasinya itu 8% di tahun pertama, menurun 10% per tahun, sampai nanti nyentuh ke dasarnya inflasi itu cuma 1,5% per tahun. Ini jadi kayak dasar inflasinya token Solana nanti 1,5% per tahun. Terus jumlah airdrop awal TIA itu ada 60 juta, dan 60 juta yang dikasih airdrop ini merupakan 6% dari supply totalnya dia. Ini termasuk 20 juta token TIA itu ke pengembang sama ke peneliti, developer sama researcher. Terus yang 20 juta lagi itu ke pengguna jaringan layer 2 Ethereum yang paling aktif ya. Ini semua detailnya kalian bisa ngeliat di blog sama di dokumen kalau pengen ngikutin. Kalau misalkan kalian lihat di Twitternya yang tadi bagiin link tentang yang ada videonya tadi Genesis, itu juga di sana langsung tinggal ngeklik aja. Terus sama kelompok yang ketiga 20 juta token TIA ke stakers atau relayer IBC yang di Cosmos Hub sama di Osmosis. Jadi para user yang ada di Ethereum kena, yang user di Cosmos kena. Cuman yang paling jackpot bisa dibilang, yang paling JP itu yang developer yang punya kontribusi langsung ke GitHub beberapa akun-akun tertentu. Deadline-nya untuk ngeklaim airdrop itu yang 17 Oktober 2023 ya. Ini untuk airdrop pertama, airdrop Genesis yang paling awal nih. Itu pokoknya 17 Oktober, jangan sampai kelewatan, karena kalau kelewatan nanti sisa-sisa token yang tidak diklaim itu bakal dibagiin ke orang-orang yang sudah ngeklaim, yang udah nge-submit alamat mereka. Jadi ada aja nanti misalkan orang yang jahat gitu kan, nggak pengen nyebarin klaim Celestia ini karena mereka pengen biar semakin banyak token yang sisa, semakin banyak orang yang ngeklaim, semakin banyak saya dapatnya. Tapi ya kita pengen kalian semua tahu sebelum deadline 17 Oktober dicatat itu sisa 45 juta token TIA. Kalau misalkan nggak diklaim, maka dikasihin ke para pengembang sama ke akun-akun ya, pokoknya ke para developer atau kita yang sudah punya akun yang sudah nge-submit alamat untuk yang elite, yang eligible. Jadi artinya kalau kalian sudah masukin alamat tepat waktu sebelum deadline itu, bisa untung-untungan tuh. Kalian bisa dapetin ekstra lebih tokennya nanti setelah melewati deadline. Cuman yang kasihan adalah warga negara AS itu nggak eligible ya untuk Genesis drop ini. Ya udah jadi praktik standar sih selama beberapa tahun terakhir, karena
adanya ketidakpastian regulasi di sana, jadi proyek-proyek itu takut kalau meluncurkan token untuk ke warga negara Amerika Serikat. Mungkin kebanyakan dari kalian kalau bukan developer, kalau bukan orang yang ngoperasiin node, mungkin kalian cuman pakaiin layer 2 Ethereum ya, karena banyak dari video-video RR itu bahasnya soal Ethereum dan layer 2 kayak Arbitrum, Optimism, dan mungkin kebanyakan dari kalian relevannya di bagian sini aja sih, yang menggunakan rollup atau layer 2 Ethereum itu ada dikasih sekitar 20 juta token TIA, yaitu 2% dari supply totalnya. Dan kalau misalkan pengen baca, ini kriteria ada di sini nih, daftar-daftarnya. Terus untuk menentukan aktivitas on-chain yang dianggap dapat token itu gimana, ini pokoknya ada rincian-rinciannya sama di blog celestia.org yang tadi itu. Nah, kira-kira gimana reaksi dari komunitas tentang spekulasi harga biasa ya? Kalau yang ada namanya airdrop itu pasti orang-orang udah mulai langsung memikirkan tentang gimana kalau udah masuk ke pasar, gimana kalau nanti harganya pumping, saya kira-kira dapat berapa per dompet. Itu ada reaksi yang estimasi publiknya itu banyak sebenarnya. Kayak biasa lah, orang tuh punya dasarnya masing-masing. Ada yang ngelihat dari FDV-nya, ada yang ngelihat dari market cap, ada yang ngelihat dari udah nge-raise funds berapa banyak si Celestia. Dan estimasi secara umum kalau saya lihat ya batas bawahnya tuh kisarannya antara $100 sampai $500. Cuman ya rentangnya jauh banget kan, 1 sampai $500. Cuman saya pikir sulit banget untuk tahu harga pasar karena kan dinamis juga. Apalagi pas hari pertama nih masuk pasar gitu kan. Itu berapa harga tokennya tuh kayak kelihatannya bukan dalam bentuk yang JP amat sih, kayak jackpot banget. Karena kalau ngelihat yang eligible cuman sebagai pengguna awal jaringan layer 2 Ethereum, itu dapatnya nggak sebanyak sama yang didapetin oleh developer, researcher. Yang saya jadi ingat itu kayak airdrop kedua setelah Stackware ya, yang memberi imbalan banyak kepada para developers. Dan kalau kemarin Stackware kita udah lihat kualifikasinya cuman belum launching tokennya, yang Celestia ini jadi kayak pertama kali orang bisa ngelihat pengalaman first hand gitu kan, gimana para pengguna spesifik yang ada di GitHub tertentu itu kepikiran dapat lebih banyak duit, makanya bikin para pemburu airdrop nanti di masa depan kedepannya bakal lebih farming repository GitHub. Mereka kayak pura-pura kontribusi GitHub. Ini kayak yang dikasih pendapat sama si Sisyphus. Ini yang dia ekspresikan di pelajarannya dari kriteria airdrop Celestia. It pays well to pretend to be a developer. Jadi kayak pura-pura jadi developer, pura-pura kontribusi ke repository GitHub hanya untuk farming airdrop. Itu takutnya bisa jadi salah satu dampak efek samping ya. Dan kalau dia bilang ya porsi airdropnya juga yang didapetin sama publik yaitu 2% supply dibagiin ke 600.000 alamat, itu banyak banget kan. Jadi asumsi aja kalau misalkan FDV atau valuasi penuhnya itu sampai $8 miliar, yang mana itu market cap Solana saat ini ya itu sekitar $160 juta nilainya, dibagiin ke 600.000 dompet jadi $250 doang per dompetnya. Jadi cuman kisarannya 3,88 juta rupiah. Kalau dibandingin sama airdrop yang lainnya itu kayak nggak se-jackpot itu. Nah, kalau kita bandingin sama yang porsi didapetin oleh developer, itu dibagiinnya cuman ke 7.500 dompet doang. Jumlah uang yang sama, yang satu dibagiin ke 600.000 orang, yang satu dibagiin ke 7.500 orang. Jadi per dompetnya itu dapat $20.000. $20.000 itu udah 310 juta. Ya mobil MPV tahun 2023 dapat lah ya gitu kan per alamat. Cuman sayang sekali banyak warga negara AS yang kayak tadi saya sebutin di awal itu ngerasa kayak frustrasi karena dia nggak bisa ikutan airdrop lagi. Ini kayak contohnya nih, langsung buka halamannya itu di blok gitu kan. Dan bahkan kalau misalkan pakai VPN pun katanya Celestia Foundation tuh kayak ngeblok orang-orang yang dari AS meskipun pada pakai VPN juga. Dibilangnya Genesis drop is not available in your country. Jadi karena permasalahan yurisdiksi akhirnya dilarang dan nggak bisa karena ya banyak ketidakpastian. Dan pasti mereka juga nggak pengen ngelihat kasus yang sudah paling terkenal kayak XRP gitu kan. Jadi bener-bener bikin proyek itu luar biasa tertekan dari sisi regulasi. Cuman ya ada yang bilang spekulasi-spekulasi harga seperti ini juga nggak ngerti ya kalau beneran FDV-nya tuh 8 miliar. Kalau ternyata OTC katanya dengar-dengar rumor itu 2 miliar, jauh lebih dikit lagi untuk yang pada pakai L2 Ethereum. Jadi memang yang paling worth it itu ya jadi developer. Kita selain
bisa dapat pekerjaan yang lebih bergengsi juga daripada pemburu airdrop. Dan itu nggak lekang waktu lah istilahnya. Kalau misalkan lagi bear market, banyak yang lagi building, developer juga tetap digaji gitu kan, nggak bergantung sama pasar harus naik terus harganya. Jadi pelajarannya adalah orang yang benar-benar kontribusi, benar-benar bikin sesuatu yang menghasilkan produk nyata itu lebih bernilai akhirnya hasilnya daripada yang cuman farming doang. Apalagi kalau yang di farming itu proyek-proyek yang sudah luar biasa terkenal dan semua orang tahu, pasti dibagi ini jadi lebih banyak banget nih alamat-alamatnya, akibatnya gitu kan. Jadi lebih dikit lagi deh yang didapat oleh individu wallet. Nah, cuman gimana menurut kalian prediksi? Kalau ada beberapa dari kalian yang eligible, silahkan komentar di bawah tentang prediksi harga gerakan gimana ke depannya. Kalau ngomongin soal sesuai yang ada di judul sama di thumbnail ya, garapan selanjutnya setelah Celestia itu apa? Di awal tadi kita udah sebutin soal tren narasi modular yang menurut kami itu masih banyak banget peluang di sini untuk bisa melakukan airdrop berikutnya. Dan kalau misalkan kalian sudah jadi member RR, pasti udah tahu lah di dashboard banyak sesi khusus modular, banyak konten juga khusus untuk airdrop, dan ini dari berbagai komponen blockchain modular. Ada dari shared sequencer, dari MEV, rollup SDK, rollup as a service, settlement layer, layer 3, interoperability, terus data availability yang kayak Celestia. Kayak banyak banget nih, mungkin beberapa logo kalian sudah familiar, beberapa memang sudah punya token, tapi banyak yang masih belum punya token. Entah apakah semuanya bakal punya token atau enggak ya, itu jadi salah satu spekulasi yang kita lakukan kan. Kita tetap cuman perlu filter aja, saring mana yang menurut kita tuh lebih menarik. Karena nggak mungkin dari 24 jam sehari itu kita punya banyak waktu ya, di samping dari kesibukan masing-masing untuk ngerjain semuanya. Saya aja kagak garap semuanya, tapi kita punya gambaran secara luas kayak proyek ini tuh melakukan apa, proyek itu melakukan apa, dan dari sana kita jadi bisa ngefilter. Saya fokus ke sini, dan akibatnya karena kita fokus, kita jadi bisa dapat nilai yang lebih. Kontribusi kita juga jadi lebih legit dan lebih mantep gitu lah, nendang nanti kalau misalkan ternyata mereka beneran launching token itu. Jadi kalau misalkan ada yang tertarik untuk bahasan modular lebih lanjut, bisa silakan nonton semua video yang kami sudah bikin di YouTube. Ini gratis, ini publik, ini kalian bisa lihat banyak banget yang masih belum punya token, banyak banget yang masih menurut saya ya, kalau ngejudge dari views di YouTube itu orang-orang malah kurang tertarik loh. Sayang banget. Padahal dari situlah mereka bisa dapat informasi early dan alpha. Jadi jangan lupa subscribe, jangan lupa kasih notifikasi bell biar gak ketinggalan video baru dari kami. Kalau pengen konten lebih lanjut, misalkan tiap hari lebih sering kan di YouTube kita seminggu cuma 4 kali doang, itu bisa digabung jadi member. Ada linknya di deskripsi di bawah untuk yang pengen jadi member dan akses semua konten-konten tambahan yang lebih sering kita update daripada yang ada di YouTube aja. Oke guys, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers.